Kejadian lagi, Piala Dunia bikin bangkrut. Dan kali ini terjadi sama orang yang dekat dengan saya. Ini adalah kisah nyata, jadi make sure teman-teman nonton sampai selesai. Halo teman-teman, kembali lagi di Basline ID, masih bersama saya Christopher Angga Sastra. Wah, ini rasanya nggak tahu saya mau ngomong apa karena ini rasanya seperti deja vu ya. Kemarin itu saya baru bahas tentang judi di Piala Dunia. Ternyata saat ini ada salah satu kerabat saya, ya teman saya lah ya, bangkrut gara-gara judi Piala Dunia. Ini benar-benar sangat memprihatinkan. Jadi teman-teman, kemarin itu saya baru nongkrong-nongkrong lah dengan beberapa kawan lama saya ya. Kami nobar Argentina lawan Austria kemarin tuh. Nobar. Ternyata datanglah satu koko-koko ini. Koko-koko ini diajak oleh kawan saya ini teman-teman. Dan saya juga kenal koko-koko itu. Jadi si koko itu dulu pernah bantu saya lah teman-teman. Dia sempat ngasih saya kerjaan dulu lah. Akhirnya kita pun ngobrol-ngobrol. Pada saat dia datang saya belum tahu apa-apa teman-teman. Kita seperti biasa aja ya, tanya apa kabar, apa segala macam. Ya singkat cerita pun kita sambil ngobrol-ngobrol, saya pun tanya lah, "Kok gimana pabrik? Aman?" Saya gituin kan. Ternyata dia bilang sama saya, "Wih, udah bangkrut bro. Udah tutup pabrik, udah gue jual." Saya tanya dong, "Loh kenapa kok? Bukannya dulu sehat-sehat aja?" Kan gitu kan pikiran saya. Ya dia bilang, ya supplier udah gak kebayar, udah ngaco lah, perputaran gak ada. Dan saya tanya sama dia, "Loh kenapa kok bocor ya?" Saya bilang gitu. Ketika saya bilang bocor itu maksud saya adalah apakah ada korupsi lah di dalam perusahaan itu yang dilakukan oleh orang dalam perusahaannya ya, sehingga mengakibatkan keuangan perusahaan itu jadi tergerus kan gitu kan. Ternyata dia bilang, "Oh enggak bro," tanya, "itu gua kalah main judi." Dia pun ngomong gitulah sama saya. Ternyata teman-teman, si Koko ini kalah main judi ketika dia all in Argentina lawan Prancis waktu Piala Dunia 2022 teman-teman. Ini benar-benar menurut saya mind blowing sekali ya, karena saya tahu si Koko ini dulunya tuh sangat mapan lah. Ya logikanya dia bisa bantu saya dulu ya. Dia bisa kasih kerjaan ke saya. Saya merasa kok bisa kan gitu. Akhirnya saya tanya, "Kok bisa kok? Kalau kalah judi paling berapa?" kan gitu kan. Ternyata dia ngomong sama saya, ada istilah katanya itu bola jalan gitu loh teman-teman dalam judi bola. Itu pun saya baru tahu. Jadi kan kalau judi bola itu ada purpurnya teman-teman. Itu kan kita pasang sebelum pertandingan dimulai. Namun kalau bola jalan itu kita boleh bet pada saat pertandingan itu lagi berlangsung teman-teman. Dan rate purpurannya juga berbeda. Nah disitulah ternyata dia itu bet semua timeline teman-teman. Sebelum pertandingan dimulai dia sudah bet, bola jalannya dia hajar lagi, babak keduanya dia hajar lagi kan gitu kan. Nah, akhirnya disusun lah sama dia kan. Ketika betting-bettingan itu tersusun, nggak ada yang kena teman-teman, sehingga mengakibatkan rungkat lah si Koko ini. Ya ketika saya mendengar itu ya jelas lah, sebagai orang yang pernah bantu saya merasa prihatin, saya merasa sedih sekali dengan dia. Nah, kita pun ngobrol-ngobrol lah akhirnya. Ngobrol. Saya tanya, anaknya gimana kabarnya? Karena saya kenal anaknya ada dua-duanya saya kenal nih teman-teman ya. Setahu saya ini anak berdua kuliah di Malaysia. Karena usianya juga bedanya nggak jauh ya teman-teman ya. Kuliah di Malaysia. Dan ketika saya tanyakan kabar anaknya, dia bilang, "Oh anaknya sudah di Jakarta sekarang, sudah stay di Jakarta." Oh, awalnya saya tanya, "Sudah lulus kuliah kok?" Disitulah yang membuat saya benar-benar prihatin, saya sedih sekali. Karena dua-dua anaknya itu putus kuliah teman-teman. Tidak melanjutkan kuliah karena bapaknya ini sudah tidak sanggup lah menyekolahkan mereka di Malaysia. Dan anaknya yang pertama ini saat ini kerja di minimarket yang besar itu, yang ada di mana-mana itu. Sama yang kedua ini sekarang jadi sales merek sepeda motor. Ini yang benar-benar membuat saya sedih sekali karena satu kesalahan membuat masa depan anak kita ini menjadi tidak mulus teman-teman ya. Tetapi saya yakin dan percaya
di balik kesulitan selalu ada hikmah, selalu ada kesempatan-kesempatan yang terkadang datang menghampiri kita teman-teman. Jadi ini juga menjadi penguat ya untuk teman-teman yang menonton video saya. Ini benar-benar membuat saya terkejut karena berulang kali saya sampaikan dan tidak bosan-bosannya saya sampaikan teman-teman, bahwasannya judi itu merusak mental. Bandar judi tidak pernah takut ketika ada playernya itu menang besar. Ketika ada playernya menang, dia tidak akan takut teman-teman. Dia akan bayar sebagaimana dia harus bayar. Tetapi yang ditakuti oleh bandar judi adalah ketika dia tidak punya player teman-teman. Artinya kita bisa tarik kesimpulan di situ. Hari ini lo menang. Besok lo menang. Besoknya lagi lo menang. Tapi lo percaya ketika lo terus bermain, suatu saat bandar judi itu pasti akan ngegulung kalian. Pasti kalian akan kalah teman-teman. Maka daripada itu, hentikanlah judi-judi itu. Saya tahu teman-teman, terkadang hidup itu sulit. Terkadang kita butuh uang cepat. Terkadang kita kekurangan uang. Dan saya rasa hal itu sangat lumrah sekali. Bahkan orang kaya sekalipun pasti ada fase-fase di mana dia kekurangan uang teman-teman. Tetapi teman-teman, kalau kita kekurangan uang dan kita mau cari uang itu lewat berjudi, maka itu membuat kita semakin terpojok, semakin kuranglah duit kita nantinya. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan di awal, bandar judi tidak akan takut kalian menang, dia takut kalian tidak mau main. Pasti suatu saat akan tersedot uang kalian di situ. Maka daripada itu teman-teman, hentikanlah judi. Di mana-mana orang butuh duit, kerja, cari duit, cari kesempatan, cari chance-chance yang bagus. Baru kita bisa menghasilkan profit yang bagus kan gitu teman-teman ya. Janganlah berjudi teman-teman. Semua itu hanya ilusi. Ketika kita masih dikasih kemenangan, itu ilusi lah teman-teman. Karena suatu saat pasti kegulung sama dia. Jadi sebagai pesan moral yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah jangan pernah berjudi teman-teman. Judi mempunyai efek kecanduan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat dahsyat. Tinggal kita tunggu kehancuran kita apabila kita terus-terusan berjudi. Bagi teman-teman yang mungkin sudah terjerat judi hari ini, sudah terjerat kecanduan judi hari ini, saya doakan teman-teman bisa cepat berhenti. Karena kenapa? Ketika judi mulai menggerogoti kehidupanmu, maka bukan cuma kehidupanmu yang hilang, tetapi kehidupan keluargamu juga ikut hilang teman-teman. Maka daripada itu, jangan korbankan masa depan keluargamu karena nafsu sesaat. Nama saya Christopher Angga Sastra, bye-bye.